yang gembira, ngobrol di sini bareng Wak Ola. Ya dulu kita lanjut kembali dengan obrolan komunitas ya. Dan di studio sudah ada narasumber kita. Beliau bernama lengkapnya Putrawan ya, aka The White Bear. Ya, biar beruang ya. Ngapun namanya White Bear kita tanya-tanya ya, apakah cuma nama baik. Dan beliau ini seorang pelatih lah bisa bahasa kita ya, dan juga praktisi juga untuk fighting atau tinju dan juga bela diri. Dan treatment pola hidup sehat juga ya. Nanti kita tanya-tanya juga ya. Langsung baik kita ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita yang hadir di studio. Kita panggil langsung baik ya. Halo. Selamat pagi. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertama kali di RRI ya? Baru pertama kali. Ya, makasih udah datang ya. Kita ngobrol-ngobrol karena Putra ya? Putra ya panggil Pak. Putrawan. Putra tanggal 14 bakal bertanding. Bertanding di event lokal ya. Tapi sering juga di nasionalnya. Atau baru mau coba? Kalau di nasional dulu Fornas juga pernah, Pekan Olahraga Nasional, terus juga prapon seleksi itu. Ngapa udah diteruskan? Kemarin waktu awal-awal memulai itu Pak, sebenarnya masih ragu dengan dunia cek ini. Yeah. Ragu tuh dalam artian di Indonesia Pak kalau untuk di luar kan sudah banyak, terus tuh sudah menjadi penghasilan lah. Tapi kalau di Indonesia ini kayaknya baru 3 tahun atau 4 tahun terakhir lah Wak muncul. Sedangkan umur makin lama kan makin bertambah Wak. Sudah kepala 3? 30 Oh ya. 3 sih waktu 32 lah. Sekarang? Ya. Dulu waktu umur masih 24, 25 untuk ikut event-event kayak gini tuh susah Wak. Ya. Dulu kenapa aku bilang makanya sekarang lah mulai baik booming ya. Makanya sejak ada Beyond, HSS, event-event nasional ya di Support TV juga. Di Support TV, sekarang tambah YouTube lagi kan. Makin TikTok juga makin banyak booming. Jadi fighter itu makin banyak bermunculan. Makanya aku bilang kenapa aku tidak lahir di mundur-mundur di tahun sekarang. Jadi sekarang ini tetap namanya sparring atau tanding ya. Tapi membina juga. Masih membina. Okay. Membina. Ya bertanding juga masih, tapi pertandingan kan dulu ya ada beberapa juga tawaran, tapi sempat mikir Wak. Sekarang sudah punya anak juga kan. Jadi agak banyak yang dipikir ke. Okay. Jadi kalau dulu waktu zaman masih bujang, dulu kayak benar-benar pengen ikut tanding, seleksi yang begitu ketat juga, cuman tidak sebanyak sekarang. Kalau sekarang enaknya factor banyak. Oke. Sekarang ini dibanding ke dulu, kalau untuk pertandingan sering sih sekarang. Sangat sering coba. Lagi event lokal Palembang ini kan. Sudah ada beberapa event lokal. Terus juga mereka menggandeng nasional. Jadi kayak pembinaan tuh pasti. Jadi kayak untuk
Ya untuk anak-anak umur 19 sampai 18-19an kan masih banyak nih. Jadi event lokal kayak gini juga bagus. Latihan setiap hari rutin. Ya. Ya pola hidup sehat, pola makannya bagus segala macam. Ya mereka bisa dilihat nasional. Oke. Berapa tahun budak bisa dilatih untuk tinju atau fighting? Kalau untuk latihan combat sport Ya. tinju, fighting, MMA banyak sih, kickboxing segala macam. Selamanya Wak, berlatih terus menerus. Soalnya kalau Maksudnya misalnya umurnya umur anak SD itu bisa diajari. dari umur 4 tahun 5 tahun sudah bisa Wak. Sudah ya? Sudah bisa. Oh, untuk menjaga diri Untuk mereka. menjaga diri. Ya, Ya. awalnya juga jangan kita arahkan mereka tuh untuk langsung harus tanding dah. Ya, Kita cuma mengarahkan mereka sekarang kan, apalagi sekarang Wak, zaman-zaman bully, ya benar. zaman-zaman banyak ya perundungan anak lah ya. Ancaman-ancaman juga. Ancaman-ancaman dari orang dewasa maupun sesama mereka kan, jadi kayak cuman Ya. cuman mengarahkan mereka kayak, Dek, latihan ini cuman untuk membela diri, Iya. cuman untuk membela, Bukan gagah-gagahan lah bukan ya. gagah-gagahan, bukan untuk begitu aku tanding, begitu aku sudah latihan sebulan 2 bulan sudah segala nak digocorkan, jangan. Jadi mindset awal mereka latihan itu apa dulu yang kita tanamkan. Ya. Jadi namanya bisa sosialisasi ke sekolah-sekolah ya. Karena yang kakak-kakaknya sih yang kayak SMA itu kan sekarang zaman bukan SMA, budak-budak muda, budak kecil-kecil juga kalau tawuran. Itu juga penting kan namanya kita ajak tuh ya. Iya penting, Wak, Jadi sangat-sangat penting. Apalagi pelampiasan mereka di ya kayak pelatihan touring itu ya. pelatihan, apalagi kan kalau mereka dapat banyak sih camp-camp di sini di Palembang yang pelatihnya yang benar-benar pelatih profesional. Iya. Jadi mereka dilatih yang benar-benar dilatih dari nol. Dari yang awalnya gitu. Awal belajarnya aku belajar pernah belajar di mana? Di rumah mukul-mukul Oji gitu keras, tapi keras itu belum tentu begitu kena ke lawan belum tentu damage-nya pas kan. Nanti makanya kalau memang saran aku untuk teman-teman yang pengen benar-benar latih atau pengen menjadi atlet, carilah camp-camp yang benar-benar pelatihnya bagus. Oke, ya balik lagi ke apa namanya bisa kata ke kenakalan remaja itu pacak terhindari. Jadi budak-budak kan hobi namanya tawuran kan. Iya, benar. Kalau kita arahkan ke mereka pelatihan atau apalagi pacak mereka bawa nama kota, provinsi kan itu Waktu bangga. aja juga bangga, Wak. Iya. Ya. Jadi bisa mengurangi budak-budak yang kena tawuran tadi. Ya. Nah, kembali ke pelatihan tadi. Itu berapa bulan biasa kalau budak jadi tuh? Kalau untuk memang dari bentuk badan atau mungkin dari skillnya? Kalau untuk combat sport ini, Wak, kalau untuk bulanannya 2 sampai 3 bulan kita masih belum belum ya. Asal dia punya basic untuk bela diri ya. Tergantung keinginan dia juga. Kadang kan kita gitu, Wak, kadang kalau ngelatih budak ini, kalau kita kasih mindsetnya juga sudah awal juga sudah bagus, tapi kalau dari merekanya juga sudah kayak kayaknya udah capek lah latihan jadi. Ya tergantung bosan ya. konsistensi mereka lah, Wak. Kalau memang juga berapa lama bagusnya kalau mereka latihannya seminggu 2 kali, seminggu 4 kali 5 kali dan dilatih dengan pelatih yang benar-benar bagus, 4 bulan 5 bulan juga sudah oke. Itu tapi masih untuk bertanding tergantung pelatih masing-masing ya. Makanya jadi atlet itu bukan cuman mengandalkan ego. Kita harus tahu diri. Jadi dalam artian gini, kita punya pelatih, kita punya tim pelatihan, kayak aku nih pengen ikut event pertandingan itu, tapi latihan kita cuma seminggu sekali. Ya jadi bonyok lah. Pelatih itu banyak yang dilihat lah, Wak, sebenarnya. Pertama lihatnya konsistensi kalian latihan. Kalian latihan seminggu misalnya 5 kali, Sabtu Minggu libur, oke lah. Sehari 2 kali latihan. Pelatih bisa melihat anak ini punya potensi untuk bertanding. Tapi kalau kamu cuman mengandalkan ego, aku ada event nasional, aku pokoknya nak tanding, pokoknya nak masuk TV segala macam. Kalau latihan disuruh latihan males-malesan. Betul. Disuruh datang untuk sparring males-malesan. Pas di hari nak tanding baru seminggu nak tanding baru bergenjot latihan. Kan itu kan. Ini apa? Kayak Merusak nama mereka. Iya. Yang dan juga merusak nama pelatih, nama camp. Pelatih itu kan punya penglihatan lah. Makanya aku bilang kalau misalnya untuk benar-benar setidaknya bukan untuk menjadi atlet lah, setidaknya kalau memang kalian
pengen terjun ke dunia combat sport ini, combat sport lah kita bilang Ya. Wak. MMA, boxing, apapun itu, kickboxing banyak. Tapi bukan cak tarung bebas combat sportnya. Kalau nak dibilang tarung bebas bukan. Soalnya setiap pertandingan itu kan ada aturannya, Wak. Aturannya aturan yang pasti tidak boleh memukul belakang kepala dan juga kemaluan. Oh, Itu itu ada aturan yang aturannya. sudah pasti semua combat sport, tinju, kickboxing, MMA Ada aturannya. ada aturan sudah. Oke. Jadi balik ke tadi kita pertandingan, persiapan dan juga tadi pola makan juga udah diatur ya. Nah ini kan kita sesuai dengan tema kita nih, dengan temanya trainer ya, latihan, terus fighter spesialis in human perform. Maksudnya apa nih? Human performance itu aku sering bilang sih kayak melatih orang tuh kayak untuk kebutuhan sehari-harinya lebih nyaman, Pak. Ya. Kebetulan aku juga seorang personal trainer di sebuah gym. Itu khusus melatih, bukan khusus sih, melatih lansia. Lansia tuh yang kayak Ya, betul. orang yang dari duduk ke tegak susah. Oh, terapi. Kalau mau dibilang terapi iya, tapi rehab lah bisa Ya. dibilang, Pak. Makanya bilang kalau untuk Banyak yang gitu. banyak, Wak. Kalau untuk aku sering bilang sama mereka mindset dari awal sudah dibilang gini, kalau untuk mengobatin bukan tugas kami. Iya. Mengobatin sudah ada orangnya, dokter yang mengobatin. Dan juga ada beberapa klienku juga dokter yang sudah terkenal, Wak. Iya. Makanya aku bilang mereka kayak cuman berdiri dari memindahkan HP dari kiri ke kanan susah. Kayak dari duduk ke tegak susah. Ya faktor umur juga, Wak. Makanya sekarang kan aku senang tuh gini, Wak. Senang kita bilang dari awal tadi. Ya. Dunia combat sport maju. 2 tahun 3 tahun ini. Dunia industri gym juga maju di Palembang. Banyak pasti gym-gym buka di Palembang ini. Makanya kenapa aku bilang sekarang senang di Palembang ini banyak industri-industri yang untuk mensehatkan masyarakat setelah Covid itu banyak bermuncul-munculan. Terserah mau gym kah, mau mereka Dari regonya biasa sampai yang mahal. sampai yang mahal. Iya. Dari yang fasilitasnya lengkap sampai yang tidak lengkap. Tapi setidaknya orang Palembang ini sudah paham tentang kesehatan. Betul. Kenapa aku bilang paham? Dulu mungkin mungkin dulu mikirnya untuk apa sih latihan beban ini? Cuman ngangkat-ngangkat deh badan capek dulu. Iya, mindset bayar orang pula, bayar pula kan. Apalagi bayar pelatih pula kan. Iya, iya. Mahal pula kan. Iya, iya. Mindset uang kan dulu itu. Sekarang kan mindsetnya sudah berubah. Wong datang ke sebuah gym, mereka bukan cuman memikirkan untuk badan mereka sehat. Mereka juga memikirkan supaya aktivitas sehari-hari aku nyaman. Ya, ada komunikasi juga. Ada komunikasi dan juga kan masa otot itu kan penting, Pak. Ya. Jadi makin bertambahnya umur kan masa otot itu kan makin berkurang. Ya. Karena kesibukan sehari-hari ya, apalagi kota-kota besar ya. Jadi kalau mereka tuh kesempatan mereka berinteraksi itu ya pada saat berolahraga. Pada saat berolahraga. Jakarta pun aku bilang kenapa banyak gym-gym Jakarta itu yang buka 24 jam. Ya oleh karena mereka pergi pagi itu Ya. sebelum macet. Betul. Pulang pun nyelesai ke macet. Makanya daripada mereka pening-pening Ya. nongkrong Sambil nunggu ya. sambil nunggu lebih baik aku nge-gym lah pagi-pagi. Ya. Malamnya pun lebih baik kayak gitu kan. Ya, oke. Jadi di Palembang sudah ramai ya. Di Palembang banyak. Kalau yang camp tinju tadi banyak juga. Palembang sudah Camp banyak tinju atau combat tadi. combat sport, camp boxing, Muay Thai, MMA banyak kok. Kalau putar dewek melok di mana sekarang? Aku latihan di GMMA, Nah, Taksam, sama satu lagi di Sasana Pusri. itu yang paling lama deh umurnya. Kalau dia omongin paling lama, kurang tahu ya berapa lama mereka bangunnya. Oh, kalau nama Pusri tapi bukan namanya Be, di wilayah Pusri berarti. Iya benar. Oh, bukan di spot mereka bukan. Bukan. Oke. Kalau sering latihan di GMMA juga. Sekarang lagi GMMA tuh latihannya mereka mix, Pak. Semua jenis bela diri ada. Ya, ya. Tapi kan kalau misalnya fokus di tinju, mereka juga ada tinju kok. Oleh karena aku ini kan waktu Nah, sebenarnya. itu mana kalau misalnya ini kita sekalian ini semua alirannya ada, bertandingnya melok yang peraturan mana itu? Tergantung anaknya ikutnya yang mana. Kayak misalnya kita mau tinju. Ya. Yo pelatihannya khusus pelatih yang tinju. Mereka juga ada pelatih. Jangan ada yang enggak pakai kaki ya banyak ada yang pakai kaki. Tinju itu jadi taknya, Pak. Kalau untuk yang pakai kaki itu ada kickboxing, ada
MMA juga. MMA Muay itu Thai ya. Muay Thai. Nah, itu pakai kaki. Jadi bedanya kayak gini Wak, gitu beda dari bawah. Kalau dari bawah tuh kayak sekarang kan banyak camp-camp kecil juga bermunculan yang mendidik atlet. Di pasar ikan kita tuh juga ada kok namanya. Iya. Pasar ikan yang di Pojok dipakai apa? untuk Bogoco Fight Club, tapi itu khusus untuk pembentukan atlet. Sambo tuh. Di Pojok. Combat sambo ada juga. Ada ringnya. Ada ringnya ada cuma matras sana yo. Matras biasa Wak. Ya untuk budak-budak latihan. Tapi tidak untuk kemungkinan mungkin ada yang support untuk ring juga bagus ya. Ada di game MMA ada kok. Kalau coba Gajah Mada Martial kalau Arts. ada yang sponsor lah itu ya. Bisa untuk taruh itu kan agak menarik bagian. Menarik juga bagus juga. Jadi bukan hanya tempat latihan sparring ketemu baik, tapi ada memang tempat mereka itu cara petinjunya ya. Makanya di Palembang ini kan event-event combat sport kan makin banyak. Jenis olahraganya juga bermacam-macam. Banyak. Dulu awal-awal aku kenal Muay Thai, awal-awal kenal boxing. Tiba-tiba ada lagi digabungin semua. BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu. Tiba-tiba digabungin semua itu jadi MMA, Mixed Martial Arts. Capoeira itu baca gak? Capoeira juga. Baca masuk? Kalau dibilang masuk, ya paling ya untuk orang yang benar-benar belajar. Untuk kita ni kalau terpeletot Wak. Iya. Ada wongnya. Ada wongnya. Kayak gulat, makanya jenis olahraga itu digabung jadilah MMA. Tapi sekarang juga sudah banyak disekat satu-satu, bukan disekat sih, dikhususkan. Ya? Oh, di setiap event memasukkan 3 misalnya, 3 pertandingan boxing, 3 pertandingan Muay Thai, 3 pertandingan MMA, lebih bervariatif. Kalau misalnya lawan tadi berat badannya sama misalnya, tapi dia pakai lain-lain, sih kok pakai silat, sih kok pakai karate itu, sama tinju gitu. Bisa ketemunya di rulesnya apa? Misalnya lawan aku dia atlet silat misal, aku boxing. Nah, mau ketemunya di mana? Iya. Mau ketemunya di kickboxing pakai kaki, berarti aku harus belajar kaki dong. Iya. Harus belajar ya. Harus belajar. Iya. Yo, kita kalau sudah mengambil suatu pertandingan itu kan sudah kita pikirkan untuk plus minusnya. Aku nih nak ngambil pertandingan misalnya nak ngambil pertandingan kickboxing. Kickboxing tuh yang kalau Muay Thai pakai elbow sama knee. Kalau kickboxing cuman mukul sama nendang, Wak. Nah itu. Jadi ngambil kickboxing. Sedangkan lawan aku ni silat. Kalau nendang kan dia sudah duluan. Maksudnya sudah lumayan oke lah. Tapi di pukulan. Nah, kita lihatnya di situ. Berarti kita belajar tendangan tapi sampai kita baca gameplay. Nah, jadi harus sama lah ya. Standarnya sama. Jadi kalau kita tidak belajar ya percuma bayar ya. Ya enggak usah ngambil pertandingan lah. Ya ngambil tinju bayar. Ngambil tinju bayar. Sama-sama tinju ya. Dan di kayak profesional ini yang kalah dan menang sama dapat duitnya? Atau ada yang tidak dapat sama sekali? Kalau event-event lokal ya, kalau untuk duit tuh pasti dapat Pak, tapi nggak tahu besar kecilnya. Yang jelas yang menang pasti lebih besar. Seperti apa yang sebagai pengganti capek latihan ya. Apalagi kan sekarang kan tidak kayak zaman-zaman dulu fighter itu tidak cuman mengandalkan duit pribadi Pak. Kalau sekarang enaknya kenapa banyak sponsor-sponsor yang sudah mensponsori atlet. Iya. Itu yang aku bilang zaman sekarang. Mereka sebelum bertanding dari sponsor sudah dapat suplemen, dapat segala macam. Kadang mereka sudah fokus bertanding, tidak lagi fokus ke, makanya sekarang tuh banyak kan atlet-atlet begitu mau tanding push siapa yang mau sponsori. Termasuk kalau bertanding ke luar kota ya, itu ada. Pasti ada sponsor yang masuk, apalagi kayak kita sudah banyak kenal orang besar kan, jadi enak dong sponsor. Jadi harusnya ada dukungan ya. Harus ada dukungan dari mereka. Pul, kita ngobrol-ngobrol lagi tapi kita break dulu ya, dan kita denang dulu lagu ya. Pendengar yang pengen kembali mendengar ke apa yang diinformasikan oleh Putra ini ya, sangat menarik sekali karena hubungan dengan combat dan fighting ya, atau tinju dan boxing dan juga olahraga lainnya. Sehingga baca Melo juga berinteraksi ini di 0711351656. Jalan-jalan ke Palembang,
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Ya banyak gitu obrolan komunitas ya, mengenai pola hidup sehat, olahraga, dan juga nge-gym ya. Yang tadi pentingnya yang Putrawan ini adalah termasuk atlet yang untuk boxing ya, fighting juga. Lanjut kembali gitu, fighter spesialis in human performance ya. Lanjut kembali nih. Jadi banyak pasien-pasien apa? Klien kita tuh umurannya di pucuk 60-an 50 tahun ke atas 60 tahun. Sudah mulai terganggu dengan kayak jaringan otot apa? Ya kan mereka kan kebanyakan Wak, dari umur ya untuk mau dibilang sih dari umur mereka lahir pun kan mereka tidak latihan beban, tidak cuman cak itu dibalik pergi begawe segala macam kan, tidak memikirkan masa otot itu penting. Masa otot begitu sudah umur 4 tahun 40-50 tahunan ke atas, begitu dicek kebanyakan dokter-dokter pun senang aku sekarang. Kenapa? Kebanyakan mereka menyarankan untuk pasien-pasien mereka olahraga. Makanya feedbacknya kebanyakan gym itu kami. Iya. Tremor atau pikun juga tuh Pak harus diulas kembali itu olahraganya. Kayak tremor gerakan mungkin dia megang. Aku ada pernah juga megang beberapa klien yang juga pernah Parkinson. Kayak ini kan. Oh, iya. Ya motorik otak mereka tuh kan kiri dan kanan kan sudah mulai ini kan. Jadi makanya latihannya tuh bukan kayak ini pemahaman gini nih, Pak. Melatih orang yang sudah berumur itu beda sama melatih untuk anak-anak yang umur 20 tahunan ke atas. Kenapa aku bilang beda? Mereka harus benar-benar ditreatment dengan baik. Kita misalnya nih untuk umur yang 30-40 tahun untuk umur yang 19-an 20-an kita suruh ngangkat 20 kilo masih sanggup lah. Kalau untuk mereka kan kadang kita suruh ngangkat 1 kilo dengan 2 tangan pun susah, tapi kita biasakan. Kasih mereka mindset bahwa ini penting untuk kedepannya. Makanya kebanyakan aku alhamdulillah feedback klien-klien aku juga banyak. Ada yang dulu pernah kena lower back pain oleh karena pinggangnya sakit Pak. Yang oleh karena sering duduk di tempat sering duduk tuh oleh karena dari mobil saraf kejepit ya. Benar. Terus tuh duduk di misalnya duduk begawe Pak. Begawe dari pagi cuma duduk bae depan kantor. Begitu misalnya tegak sakit begitu latihan di treatment dengan latihan-latihan khusus untuk mereka
Dulu yang tidak baca squat pakai beban sekarang sudah bisa. Oke. Berapa jam sehari bisa kita? Kalau Sekali pertemuan. 1 jam tuh sudah sangat-sangat maksimal Pak. Ya kan bagi yang umur tua ya. Untuk umur tua tuh 45 menit sampai 60 menit sudah Capek tuh. mereka kadang di 30 setengah jam pun sudah capek, tapi kan kita kasih pemahaman ke mereka bahwa harus push juga badannya kan supaya mereka juga terbiasa. Seminggu dengan hal-hal. 3 kali. Seminggu lebih bagusnya untuk orang yang punya kesibukan 2 kali atau 3 kali oke. Dan juga jangan terlalu dipaksa untuk, kadang kan kebanyakan orang ini kalau dari awal nak ego, tak nak setiap hari tidak memikir ke badan. Kayak gitu lama-lama. Kaget lah mau Sebulan kelamaan. sekali. Sebulan sekali benar. Jadi aku pernah juga sih fitness Pak itu. Kalau zaman dulu kan namanya fitness, sekarang nge-gym. Jadi saking pengen cepat tadi tiap hari. Lama-lama karena jenuh tadi ya. Karena ya dulu kan jarang ada yang namanya Pemahaman, Pak. personal apa tadi trainer ya. Trainer. Sekarangnya olahraga dewe-dewe gitu. Iya, Nah, sekarang ada personal trainer atau mungkin dari tempat gym itu kan nyiap ke ya. Menyediakan. Cuma menanya-nanya baik tidak intens ya. intens. Oke. Makanya kan dikasih pemahaman dulu Pak dari awal. Makanya banyak sekarang gym-gym tuh benar juga tadi menyediakan personal trainer yang cuman untuk ngajari be. Kadang kalau misalnya di floor gym mereka ngajarin be tanpa harus dibayar kan. Ada juga yang memang kayak orang yang sudah ekonominya menengah ke atas, juga kadang mereka ngambil jasa personal trainer. Ya. Sama kayak Wak tadi bilang, aku dulu nge-gym awal-awal, nge-gym tuh pengen cepet jadi, mindsetnya pengen cepet setiap hari nge-gym. Awalnya seminggu 5-6 kali, Iya. minggu kedua seminggu 3 kali, pas sebulan sekali, ya kan? Sama kayak diet. Nah diet tuh cek lah Wak, kebanyakan yang bilang, atau bukan bilang sih, tidak ada menyalahkan juga, tergantung masing-masing. Tapi menurut aku diet itu banyakan yang ngomong, kak aku nak diet tapi tidak makan, kan salah. Kita nih badan ini beraktivitas badan butuh metabolisme badan kita. Jadi kayak kalau tidak makan semuanya juga jadi terganggu dong. Pola pikir kita terganggu, segala macam terganggu. Jadi diet itu bukan berarti tidak makan, tapi mengurangi porsi makan. Iya. Makan nak kamu makan sehari 5 kali asal porsinya sesuai dan pas, tidak masalah. Tapi kalau kamu makannya, kak aku nak diet misalnya, aku tidak makan nasi, sering menyalahkan nasi lah. Dah semalam aku makan nasi, ngapo? Padahal pagi tadi aku tidak makan nasi, cuman sorenya aku nak makan pempek. Kalori yang masuk, atau kita ini kan susah goreng pempek model mie. Iya. Kalori yang masuk kan sama baik Wak. Iya. Makanya kalau memang sudah paham, Ada target atau pengaturan ya, ada agenda lah ya. Makanya kalau memang sudah paham kayak penghitungan kalori, protein yang masuk berapa, kalori Tidak yang sembarangan masuk berapa, ya. tidak sembarangan itu. Oke, itu juga diajari di personal trainer. Dikasih tahu dulu. Dikasih tahu dalam artian kalau memang kan kalau kami sebagai personal trainer ini Wak, ketemu di awal tuh menanyakan goals dulu. Goals mereka tuh badannya nak dicak mano ke, kalau di kita orang Palembang tuh kan. Kalau misalnya badannya ini, misalnya kak aku nak fat loss, berarti kan fat jo yang harus kita turun. Jadi dengan dia latihan beban, dia juga 60% latihan beban, 40% cardio, fat loss bisa juga. Atau enggak dengan dia nak fat loss atau dia nak weight loss, menurunkan berat badan. Banyak-banyak kan latihan intensitasnya yang menaikkan hidrat dia. Itu apa tuh yang kayak berat-berat ya? Iya, bukan kayak hidrat tuh kayak lari, terus tuh latihan HIIT, high intensity training itu kan, yang bikin napas mereka ngos-ngosan kan cepet ton. Itu nak weight loss atau kak aku nak fat sama weight, turun fat sama turun berat badan. Jadi kasih latihan beban juga, dikasih latihan cardio juga kayak gitu Wak. Jadi ada pola-pola latihan. Kak, kayak aku nih Wak, aku khususnya makanya aku bilang enak dan bagusnya bukan zaman sekarang. Gym itu sudah banyak variasi dan variatif. Dulu tidak pernah nemuin ada orang latihan boxing tiba-tiba di gym, tidak pernah kan? Iya. Sekarang kebanyakan gym sudah memfasilitasi itu. Makanya aku bilang senang. Yang datang ke gym itu bukan cuman pengen badannya
berisi atau badannya bagus, dah. Cuman sekarang lebih variatif. Oh, aku datang ke gym, aku sadar nih umur aku sudah 30 tahun. Fokusnya nak kemana? Iya. Oh, aku fokusnya pengen kesehatan. Berarti cuman latihan-latihan untuk kesehatan dan aktivitas sehari-hari. Bukan prestasi kan? Bukan. Oh, aku pengennya untuk tinju, boxing. Oh, pelatihannya harus ada pelatihan tinju. Iya. Oh, aku pengen jadi bodybuilder, kayak atlet bodybuilder yang Yo, sekarang kan diumumkan kemarin kan ada event di Iya. OPI kan. Yo, latihannya kayak mereka. Makanya variasi latihan itu tergantung diri kita nak kemana. Iya. Makanya aku sebagai pelatih mau kasih mindset dulu ke member itu pengennya nak kayak mana. Kadang kalau untuk ini yang sering aku pegang untuk yang umur 20 tahun ke atas, menggebu-gebu, ego ni tinggi. Kak, aku nak latihan setiap hari kak, pokoknya 3 bulan ke depan tu badan aku harus jadi bla 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 segala macam. Padahal kan tidak semudah itu. Ya. Aku sering kasih tahu ke member-member aku kan semuanya tu ada di diri kalian. Tidak, maksudnya tidak harus nak terbentuk ni badannya, tapi skillnya harus ada gitu. Kalau dia nak untuk fighting tadi ya. Semuanya, Pak. Galau-galau. Galau-galau. Okay. Makanya ini nih Wak, sebenarnya kalau untuk dunia fighting ni semuanya aku serahkan kepada klien. Misal, Kak aku nak tanding 4 bulan 5 bulan ke depan tanding tinju. Aku sering ngomong sama mereka, latihan seminggu mau berapa kali? Saya seminggu 5 kali lah Kak, sehari sekali. Nah, kan ketemu kami kan cuma 20%. Sisanya 80% itu ada di diri mereka. Kalau mereka pengen cepat berkembang, ya mereka setelah latihan dengan kami pun di luar juga mereka ada tambahan-tambahan. Jangan cuma mengandalkan pelatih, makanya tidak menyalahkan seorang pelatih. Ya. Nah, ngomong pelatih nih, sudah banyak yang pelatih yang bersertifikasi, khususnya kayak personal apa tadi pelatihan trainer tadi. Ada yang sudah bersertifikat? Kalau di Palembang, ya alhamdulillah sangat-sangat banyak sudah. Apalagi kan sekarang kan sudah banyak kayak pelatihan sertifikasi yang nasional. Itu datang ke Palembang khusus untuk melatih trainer Palembang. Makanya aku bilang tadi 2 tahun ke belakang ini, 2 tahun dari 2000 setelah Covid lah ya. Aku senang tuh industri fitness, industri olahraga di Palembang ini semuanya ada kemajuan. Ada kemajuan dalam artian segi pendapatan dari segi kami sebagai pelatih juga oke. Gym-gym juga sudah banyak mulai ramai. Tempat-tempat tinju boxing yang dulu awam bagi uang-uang yang tertentu tiba-tiba sudah jadi terbiasa. Oh, ini tempat tinju, oh ini tempat gym. Itu. Oke lah kalau itu. Untuk tinju sendiri, balik lagi ke tinju atau boxing atau juga tapi fighting ya. Setiap ada kelas itu. Ada kelas-kelasnya. Kebetulan kalau untuk kalau putar sendiri melok kelas berapa biasanya? Aku dulu ini sudah jauh Wak naiknya Wak dulu. Dulu waktu awal-awal ikut pertandingan mainnya di kelas 60-an. Sekarang agak tinggi ya. Kebanyakan nge-gym sih. Ya, jadi berapa sekarang? Dulu di kelas 65-an. Dia tuh kan kalau di dunia combat sport ini Wak, ada kelas. Jadi kalau untuk di kelas kelas 52 sampai 2 kilo itu namanya strawweight. Apa tuh? Itu kelas 52. Jadi kalau untuk aku sekarang Kalau 53 aja deh. 53 ada lurus ke kecil dikit. 54 aja ya. 53 lah mentok-mentok dia. Jadi kalau itu misalnya itu harus turun ke Itu harus turun, enggak tuh dia naik kelas. Ya. Dia ada kelas di atasnya, ada kelas flyweight. Kelas terbang lah juga gitu kan. Di 61 sampai 2 itu ada bantam. Nah, dulu aku mainnya di lightweight 70 sampai sekarang mainnya di middleweight. Jauh 60-an ya. Iya. Kalau turun sekarang. Naik. Oh, naik. Jadi yang 70 ke pojok. Itu 70 ke atas lah. Oh, iya, oke. Dan itu ditimbang pada saat pertama ketemu kan berarti? H-1 sebelum pertandingan. Oh, ditimbangnya. Ya perkenalan ini tadi ya, nama-nama kayak apa namanya kayak kita tinju itu tadi? Pace off. Pace off itu kalau yang tingkat profesional sama nasional itu berapa hari ketemuannya?
dia tuh tidak berapa hari, Pak. H-1 sebelum pertandingan. Harus itu. Harus pace off. Pace off tuh dalam artian supaya tahu beratnya sama atau tidak. Terus Kalau misalnya kelebihan harus di waktu dulu. ya dikasih waktu sampai kapan promotornya minta. Misalnya pace off-nya ya ini tergantung promotor. Ada yang H-1, ada yang H-2. Kadang kan wong nih kalau misalnya kejauhan, misalnya nih pertandingannya 5 hari sebelum pertandingan sudah timbang berat badan. Kadang kan fighter ini, Wak, pintar tuh cek ini, Wak. Mereka main di kelas di bawah mereka. Ya. Oleh karena kenapa? Power mereka ada untuk kelas di bawah. Dan mereka sudah bisa tampung power di kelas di bawah. Pukulannya lah, Wak. Iya, iya. Makanya misalnya Sama pengaman itu kebiasaan lah ya. kebiasaannya. Iya, iya. Misalnya aku biasa main di kelas 80 lah. Ya. Tiba-tiba aku nak main di kelas 70. Kan power aku untuk wong yang 80. Untuk Iya. kelas wong 80. Makanya sekarang ini banyak yang H-1 takutnya. Misalnya nimbangnya 5 hari sebelum tanding. Iya, dinurun ke. Bukan yang 80 ini makin lama makin naik, yang 70 ini naik ke berat asli. Iya. Makanya pas tanding kelihatan jomplang. Ngapa cak yang ini kurusnya, ngapa cak ini yang besarnya. Nah itu. Makanya dekat-dekat hari ya. Makanya dekat hari. Ya. Oke, di penghujung program sih banyak saya pengen ngomong-ngobrol, tapi lain kali kita ulas lagi mengenai pola hidup sehat nanti ya kapan-kapan ya. Putra, harapan ke depan untuk pertandingan putra nanti tanggal 14 ya. Tanggal 14 Desember. Kalau nanya informasi juga di mana, nyari informasi tentang putra, mungkin nanya trainer tadi boleh ke mana, ingin tahu langsung harapannya ke depan untuk combat fighting dan juga pola hidup sehat masyarakat Palembang, silakan. Kalau untuk harapan di combat sport Palembang, ya aku harap semoga terus berkembang, Wak, dengan banyak-banyaknya event, dengan makin banyaknya pertandingan juga makin banyak fighter bermunculan dan makin banyak UMKM juga yang bisa ngejual produk-produk lokal mereka. Ya, kalau untuk pola hidup sehat sebenarnya kalau untuk hidup sehat itu ada di diri kita masing-masing. Mau sebagai apa manapun kami sebagai personal trainer memberikan mindset yang baik dan benar, tapi kalau dari kalian tidak ada mau perubahan ya susah. Kalau untuk IG itu kalau mau kepoin boleh di White Bear Strong Performance itu IG. White Bear. Bear ya. Bear beruang. Beruang. Strong Performance. Jadi kayak sesuai judul kan, performa. Ngapa White Bear? Nah itu. Ngapo White Bear? Dulu tuh sebenarnya Apa kulit putih loh? dulu terus badannya agak besar lah, Pak. Terus dulu tuh kan kayak cari-cari nama panggung. Dulu nama panggung. Aku kan kebetulan kan dari OI kan. Carinya nama apa kayak lihat-lihat fighter Khabib kelas-kelas mereka tuh kan ada nama panggung lah, Pak. Cari lihat. Nah, terus ada beberapa kawan aku, kau ni cak beruang put katanya, cuman putih. Pas lihat bagus ya. Masa beruang putih, cak Bear Brand lah juga kan. Iya, cak merek ya. Cak merek suatu ini. Pas lihat ini bagus. The White Bear. Pas artinya beruang putih. Makanya White Bear tuh ada lagunya Wak sekarang. Aku ada rilis lagu. Buat lagu ya. Kalau setiap mulai tinju makanya pas entrance masuk sebelum tanggal 14 KG lagu Rise of White Bear. Rise of White Bear. Memadukan opini tinju sama lagu tadi ya, menciptakan lagu ya. Oke, terima kasih Putra dan siapa tahu itu bisa kembali lagi ketemu kayak ngomong mengenai cara pola hidup sehat tadi ya. Iya benar. Karena masyarakat butuh itu. Sangat. Ya, pengaturan makan, takutnya salah diet juga. Diet plan. Benar, plan ya. Meal plan. Ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi kesempatan ya, dan tanggal 14 ya Pak. Semoga lancar untuk pertandingannya. Siap. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulu galo-galo kita lanjut kembali program acara selanjutnya. Nanti ada rekan-rekan lainnya akan memandu acara di Sriwijaya siang, sore dan juga malam. Saya pamit undur diri, sampai ketemu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.